Bayangkan rotasi bumi berhenti satu hari dan hari esok tidak kunjung datang. Hidup pasti berubah total. Tapi jika bisa menyelamatkan diri ke bunker bawah tanah, kamu mungkin punya kesempatan untuk melanjutkan hidup. Dalam keadaan normal, planet kita berotasi setiap 24 jam dengan kecepatan 1674 km per jam. Ini lebih cepat daripada kecepatan suara dan beberapa kali lebih cepat dibanding mobil tercepat di dunia. Kita tidak merasakan putarannya, tapi kita akan merasakannya saat bumi tiba-tiba berhenti. Di detik-detik terakhir, kamu berhasil sampai di bunker bawah tanah. Kamu menutup pintunya, pergi jauh ke bawah tanah, dan mendengar kekacauan yang telah dimulai di permukaan. Semua orang, rumah, mobil, kapal, jalan, pohon, hewan, tanah lapisan atas, apapun yang tidak terhubung ke batuan dasar, seketika terpental ke timur. Badai dan tsunami akan muncul. Hari tanpa akhir ini membawa gempa besar berskala global. Gunung berapi pun ikut bangkit dan meletus, mengancam untuk menghancurkan segalanya. Sementara itu, kamu sedang minum teh dan menunggu di bunker hingga bencana berakhir. 2 hari kemudian, kamu menyadari kondisi permukaan sudah hening. Kamu naik, membuka pintu, dan air mengalir masuk ke dalam bunker. Sip, kini tempat berlindungmu kebanjiran. Kamu berenang ke permukaan dan menemukan dirimu di tengah lautan. Untungnya, sebuah kapal besar berisi orang-orang yang selamat lewat dan membawamu naik ke kapal. Kamu melihat sekeliling dan menyadari bahwa air tampaknya sudah menyelimuti seluruh planet ini sekarang. Sejak bumi berhenti berputar, air di bumi menyatu menjadi 2 samudra, utara dan selatan. Sementara semua benua telah menyatu, terhubung di Khatulistiwa. Kamu dan orang-orang yang selamat berlayar sangat lama di bawah terik matahari. Lalu malam tiba, tapi bukan karena hari telah berakhir, melainkan karena kapal telah tiba di belahan bumi yang lain. Panas yang tak tertahankan terganti oleh dingin yang menusuk tulang. Kamu akhirnya mendekati Khatulistiwa dan dapat melihat daratan, tapi sayangnya semuanya membeku di sini. Di sisi planet ini, seluruh alam membeku dan malam tidak pernah berakhir. Akan sangat sulit untuk bepergian mencari makan, kamu harus menemukan daratan di bagian planet yang hangat. Beberapa minggu kemudian, kamu tiba di sana, tapi hanya menemukan gurun. Suhunya sangat tinggi, sehingga mustahil untuk bertani atau berkebun di sini. Kamu mulai khawatir tidak ada lagi tempat yang bisa kamu tuju. Tapi masih ada satu area. Perbatasan antara belahan bumi yang panas dan dingin memiliki kondisi ideal untuk hidup. Tempat kamu bisa melihat matahari terbenam atau fajar yang tak ada habisnya. Kamu tiba di tempat itu dan akhirnya bisa istirahat serta tidur, tapi ternyata kini kamu juga mengalami masalah dengan hal lain. Bioritme tidurmu rusak karena siang panjang yang cerah dan malam panjang yang gelap. Ini memengaruhi perkembangan psikologis dan fisikmu. Butuh lumayan lama agar kamu bisa terlelap. Tapi hidup menjadi lebih baik, kamu membangun rumah, bahkan mulai bertani, tapi tidak lama, suhu turun sangat cepat, lalu di luar menjadi makin dingin dan makin gelap. Ini terjadi karena bumi perlahan berevolusi mengelilingi matahari dan perbatasannya bergeser. Kamu membangun rumah portable dan berkeliling dunia, mengikuti ruang di antara sisi panas dan dingin bumi. Saat berhenti untuk menikmati matahari terbenam dan terbit, kamu mendengar suara aneh, suara badai. Ombak besar mendekatimu. Yang benar saja, apalagi yang terjadi sekarang? Jawabannya, bentuk bumi telah berubah. Planet kita menjadi lebih seperti lingkaran atau bola. Sebelumnya, bumi berbentuk agak pipih karena rotasinya yang cepat. Bagian di Khatulistiwa lebih lebar dan bentuknya lebih mirip lingkaran pipih. Saat berhenti, bumi menjadi bulat sempurna. Lautan dunia berubah lagi, banjir tidak bisa dihindari. Untungnya, kamu punya perahu kecil dan berlayar mengarungi lautan dunia sekali lagi. Saat menemukan daratan, kamu menghadapi masalah besar lain, tapi kali ini bukan dari bumi, melainkan radiasi luar angkasa. Medan magnet dunia lama bekerja sebagaimana mestinya berkat rotasi bumi. Medan magnet ini melindungi kita dari angin surya, radiasi ultraviolet, dan radiasi dari angkasa luar. Sekarang medan magnet ini hilang, tanpanya bertahan di permukaan bumi menjadi mustahil. Saatnya kembali ke bawah tanah. Kamu bersembunyi di bunker baru bersama orang-orang selamat lainnya. Kalian menggali terowongan, membangun kota bawah tanah, dan hanya pergi ke permukaan dengan pakaian pelindung khusus. Tapi tidak ada yang tersisa, tidak ada tumbuhan,
pohon, ataupun kehidupan hewan. Kamu harus menanam gandum dan tanaman di kota bawah tanah menggunakan cahaya buatan. Tapi keadaan bisa menjadi lebih buruk jika bumi berhenti total. Jika bumi berhenti mengitari matahari, gravitasi matahari akan menarik bumi begitu cepat sehingga kita tidak akan punya waktu untuk membuat pesawat luar angkasa besar dan mengungsi. Dalam keadaan normal, planet kita berotasi mengelilingi matahari seperti mengendarai komedi putar berkecepatan tinggi. Kamu tidak bisa mendekat ke pusat karena kecepatannya ini. Bahkan miliaran tahun lalu, bumi berotasi lebih cepat dan hari-hari berlangsung selama 14 sampai 18 jam. Tapi setiap 100 tahun, panjang hari bertambah sekitar 2 milidetik. Dan bagaimana jika bumi berotasi mundur? Sayangnya, kita tak akan sempat untuk menjelajah waktu ke masa lalu. Benua dan samudera akan tetap berada di tempatnya, tapi kondisi cuaca akan sangat berubah. Dengan menggunakan simulasi komputer, kamu melihat gurun akan menutupi Amerika Utara dan menggantikan hutan hujan Amazon. Eropa Barat akan jauh lebih dingin, Afrika Tengah akan ditumbuhi hutan lebat dan ladang hijau, pepohonan lebat, sungai, dan danau akan muncul di gurun Sahara. Kamu berharap bisa tinggal di tempat dengan hari yang sangat panjang tanpa bencana alam yang mataharinya selalu hangat, bunga bermekaran, dan orang-orang bahagia. Ada banyak tempat seperti ini di bumi kita yang dulu di dekat kutub utara, yaitu Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Kanada. Hari-hari cerah yang panjang ini adalah hasil dari kemiringan poros bumi. Di atas, kutub utara tidak bisa bersembunyi dari cahaya. Hari kutub terpendek berlangsung hampir 2 hari dan yang terpanjang mencapai 6 bulan. Akan tetapi, tempat dengan matahari yang selalu bersinar tidak ada di belahan bumi manapun. Cepat atau lambat, malam akan datang. Sebelum bumi berhenti berotasi, kamu bisa mengunjungi bagian utara negara-negara ini dan menikmati satu siang hari yang berlangsung dari musim semi hingga musim gugur. Tapi tidak mudah, kamu mengalami insomnia. Kamu akan tertidur, bangun, dan menghabiskan semua waktumu saat matahari terus bersinar. Sama seperti kamu yang sudah terbiasa dengan kehidupan di bawah tanah, penduduk setempat juga terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Mereka tidak mengikuti jadwal tidur tertentu dan tertidur ketika merasa perlu. Matahari yang tak kunjung terbenam memberi asupan vitamin D bagi semua orang dan memberikan banyak energi serta produktivitas. Tapi malam yang panjang menyusul setelah hari yang panjang. Kurangnya sinar matahari bisa menyebabkan depresi, tapi orang-orang di utara melawannya dengan bantuan bermain ski, mandi berendam, dan suasana yang cantik di jalanan. Kafe, rumah, dan taman dihiasi lonceng dan lampu, jadi kamu merasa seperti berada di dunia dongeng musim dingin dengan suasana hati yang bahagia. Mungkin jika bumi kembali berotasi, kamu bisa mengunjungi tempat-tempat ini di masa depan.